Iya. Ya, sekali lagi saya menyambut kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami dipertemukan Zoom dari berbagai kota. Berkati kami Tuhan. Melalui firman Tuhan kami belajar, kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin membangun kerohanian kami di hadapan Engkau. Pimpinlah kami Bapa, kalau teman-teman yang masih bergabung juga Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu, Amin. kita buka di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ya, mari kita buka Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat ke-14. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saya undang kita satu orang membaca 3 ayat. Ya, 3 ayat. Siapa duluan? Mohon dengan sukarela, silakan. Satu orang 3 ayat. Ya, silakan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkati. Amin. Buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di tanah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, sebab engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah membacakan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca, tapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya sementara berpikir dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah belajar Yusuf 5 kali pertemuan. Itu firman yang sungguh indah yang memberkati kita dengan tokoh perjanjian lama.
Nah, sementara kita semua hampir mengakhiri tahun 2024, ya kita sudah 9 bulan melewati, ya sudah 3 trimester kita lewati, dan sekarang kita mulai 1 Oktober dengan 3 bulan lagi ya, sisa 3 bulan lagi tahun 2024. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita merasakan, kadang-kadang kita merasa bosan dalam pekerjaan, kita merasa ekonomi sulit, kita merasa ada sakit penyakit, kita merasa ada begitu banyak masalah yang harus kita lalui. Kadang-kadang kita bangun, kita merasa tidak semangat, kita merasa lelah, kita merasa letih. Ya, saya ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya berpikir mau sampaikan firman Tuhan apa ya? Nah, saya rasa ini adalah looking forward. Mari kita terus maju di dalam kekuatan dari Tuhan, di dalam kasih dari Tuhan, di dalam sukacita dari Allah, di dalam semangat dari Roh Kudus. Mari terus maju, ya. Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar tentang bagaimana kita bertumbuh secara rohani, meskipun ada berbagai dinamika dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, jalan tidak selalu mulus, hidup tidak selalu lancar, tubuh tidak selalu sehat, kehidupan tidak selalu penuh dengan rasa percaya diri. Tetapi kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Jadi kita akan belajar pada malam hari ini tentang bagaimana ya Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa Dia akan memberkati orang Israel kalau orang Israel mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap terus maju di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah bahaya, di tengah rintangan, di tengah problematika, di tengah berbagai kesusahan hidup. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ayat ke-13. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kalau lakukan dengan setia. Pelajaran pertama adalah kekuatan DNA kita. Ya, kekuatan DNA Anda. Nah, Bapak Ibu terkasih, ya. Saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa di Amerika ada beberapa jenis kuda pacuan terkenal, seperti di negara bagian Kentucky Derby, ya. Kuda pacuan yang di sana terkenal dan luar biasa. Para pengembang biak, pelatih, dan dokter hewan menyelidiki data statistik daripada kuda pacuan itu selama 50-60 tahun, ya, melihat garis keturunan kuda ini, ya, baru bahwa ini adalah jenis kuda yang bisa menang ketika jadi kuda pacuan, ya. Untuk mengembangbiakan jenis ini bahkan mereka menghabiskan $1,5 juta, ya, itu jumlah yang besar Bapak Ibu, ya, mungkin sekitar 8 miliar sekarang. Tapi tidak ada jaminan bahwa kuda itu menang. Padahal di dalam anak kuda yang lahir itu, menurut penelitian, bahwa itu ada gen juara. Nah, ini adalah sebuah penelitian tentang gen juara dari kuda pacuan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita itu adalah punya DNA Tuhan. Dalam arti kita punya Roh Kudus yang telah memberi kepada kita keselamatan. Ya, ini adalah cara lain menyebutkannya, bahwa kita adalah manusia yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita orang-orang percaya. Kita orang-orang yang kalau meninggal, Tuhan beri kepada kita jaminan kita akan ke sorga. Kalau kita jadi umat yang taat kepada Dia. Ya. Ada seorang penulis buku rohani, seorang pendeta menulis bahwa garis darah rohani Anda lebih kuat dibanding garis darah alami Anda. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita sudah disebutkan oleh darah Kristus, darah yang mahal. Kita semua telah percaya Tuhan Yesus, dan kita menjadi anak Allah. Bapak Ibu bayangkan, menjadi anak-anak Allah, yaitu menjadi anak yang ditebus oleh Tuhan sendiri. Jadi kita harusnya hidup dengan semangat, harusnya hidup dengan keberanian, hidup dengan sikap optimis. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Bapak Ibu terkasih, seringkali kita menghadapi hidup ini, kita merasa apa? Merasa sulit kadang-kadang, ya. Mungkin kita mengalami ekonomi yang sulit, ya. Bapak Ibu terkasih, dulu saya waktu ayah saya meninggal, mama saya jadi janda,
kami hidup bertahan dengan tidak mudah, ya. Kami seringkali makan nasi dengan sayur tanpa daging. Kami seringkali menghadapi kesulitan keuangan dan seterusnya. Kadang-kadang kita dalam kondisi-kondisi sulit kita merasa Tuhan apa nggak sayang sama kami, nggak sayang sama saya. Tetapi waktu kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetap saya bertahan hidup dengan cara belajar sungguh-sungguh, maka saya mendapat beasiswa. SMP dapat beasiswa, SMA dapat beasiswa, waktu kuliah teologi pun dapat beasiswa. Tuhan menolong saya, Tuhan menyertai saya. Bapak Ibu, saya yakin ketika kita menghadapi masalah, waktu kita tahu bahwa kita punya DNA garis rohani, artinya kita adalah anak Allah, kita akan mendapatkan kekuatan. Ya, waktu orang Israel diberi firman oleh Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka tahu bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, anak Tuhan semesta langit. Jadi Tuhan telah memberkati kita sebagai orang-orang percaya. Kuncinya adalah jangan bertoleransi. Ya, marilah kita berpikir bahwa kita adalah seperti kata firman Tuhan. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita tetap naik dan bukan turun. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau bekerja dengan rajin. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan setia. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, berkat keturunan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca dari firman Tuhan ini, ya, Tuhan mau kasih kita berkat. Asal kita setia kepada Tuhan. Perhatikan ayat ke-1, ayat ke-9, ayat ke-13, ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 9. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat ke-13, Bapak Ibu. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Kuncinya adalah kalau kita mau diberkati, lakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, amin. Bahwa kita Amin. menjadi pelaku firman. Ya, kalau kita mau baca firman Tuhan setiap hari, lakukan dengan setia, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita hidup yang berkecukupan. Ya, Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ikut Tuhan terus. Kita punya berkat dari Tuhan yang mau diberikan pada kita kalau kita menjadi pelaku firman dengan setia. Ya, kalau kita setia, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Tuhan selalu menepati janji-janjinya kepada kita. Ya, asal Amin. kita mau rajin ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan diberkati. Ya, Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupakan baca firman setiap hari. Jangan pernah lupakan kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti kata Mazmur pasal 1. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Kabar baiknya adalah setiap keputusan benar yang kita buat, setiap kali menolak godaan, dosa, setiap kali menghormati Tuhan, saat kita melakukan hal yang benar, tidak hanya kita sendiri yang naik lebih tinggi, tapi kita menjadikan keadaan kita lebih mudah bagi generasi kita di masa mendatang. Setiap kita berbuat sesuatu dengan firman Tuhan, kita mendatangkan berkat bagi kita dan anak-anak kita. Setiap kita melakukan hal yang baik, melewati cobaan, melayani Tuhan, kita membuat masa depan kita lebih baik. Amin. Berkat apa yang kita dapatkan, Bapak Ibu yang terkasih? Ya, berkat apa saja? Tadi kita baca hasil bumimu, makanan, keturunan, anak yang baik, pekerjaan kita, dalam segala langkah kita, menjadi pemimpin, semua akan diberikan kalau kita mau taat firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita selalu cinta firman Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu terkasih, sejak kita Bible Study sudah kurang lebih 2 tahun. Saya bersyukur setiap bulan ada beberapa orang yang mau belajar firman Tuhan dengan setia. Bapak Ibu di tengah kesibukan, saya siapkan waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk siapkan Bible Study kepada orang yang mau belajar. Itu semua karena saya tahu bahwa kalau kita terus belajar firman Tuhan, mengupas firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan, tahu lebih banyak mengenai Alkitab, terus kita belajar, kita nggak pernah kehilangan berkatnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersama-sama
selalu belajar firman. Jangan bosan Bapak Ibu. Ya, baru-baru ini kemarin saya minggu khotbah di gereja Potosumo. Saya bilang gini sama jemaat. Bapak Ibu, saya ini sudah sekolah teologi sampai S3 Bapak Ibu, terus belajar. Tapi tidak pernah bosan baca firman Tuhan. Saya selalu berkata, jangan pernah bosan Bapak Ibu kalau sudah baca Alkitab terus-menerus, berkali-kali, berhari-hari, berpuluh-puluh tahun tetap baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah sumber semangat kita. Firman Tuhan adalah sumber daripada segala kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang membuat kita hidup. Firman Tuhanlah yang mengajar hal-hal yang baik. Firman Tuhanlah yang membuat kita melawan dosa. Firman Tuhanlah yang membuat kita selalu ikut jalan daripada Tuhan. Tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu mengajar kita, tidak pernah bosan. Firman Tuhan selalu membawa kita kepada jalan yang benar. Oleh karena nama Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan. Bapak Ibu terkasih, saya khotbah kepada jemaat saya di gereja Potosumo. Saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu sudah baca berpuluh-puluh tahun, tetap tidak bosan. Bapak Ibu akan diberkati. Bapak Ibu tidak pernah bosan dengar khotbah. Bapak Ibu akan diberkati. Bapak Ibu tidak pernah bosan dengar renungan firman Tuhan. Bapak Ibu akan diberkati. Kuncinya apa? Firman Tuhan. Ya, orang Israel Bapak Ibu. Ya, Musa bilang kepada orang Israel, kalau kamu ikut Tuhan, setia dengan firman Tuhan, setia belajar firman Tuhan, kamu akan diberkati. Tuhan tidak pernah lupakan kamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan tidak pernah melepaskan kamu. Tuhan tidak pernah mengabaikan kamu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan itu berharga. Alkitab bilang apa di Mazmur? Alkitab bilang, firman Tuhan lebih berharga daripada emas. Emas tua atau emas murni. Tidak lebih berharga daripada emas. Bapak Ibu, kita semua kalau beli emas, dikit-dikit ya Bapak Ibu ya. Nggak ada orang beli emas, beli 5 kilo, besok beli lagi 5 kilo caranya. Kecuali memang milioner ya begitu ya. Tapi kalau orang biasa beli kumpul-kumpul, beli 5 gram. Kumpul-kumpul, beli 2 gram begitu ya. Saya punya jemaat dulu di Makassar, dia bilang begini, ya Pak Anton, kami nabung-nabung. Kalau punya dana beli 20 gram, 30 gram begitu ya. Itu udah berapa juta Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bayangkan, Alkitab bilang firman Tuhan lebih berharga daripada emas tua. Emas tua maksudnya adalah emas yang murni begitu ya. Emas yang benar-benar kadarnya itu tinggi gitu. Makanya disebutnya emas tua. Ya, itulah firman Tuhan. Ketiga, terakhir. Menemukan takdir Anda. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan mengajar kita tentang bagaimana kita ditakdirkan sebagai bangsa yang ikut Tuhan. Bapak Ibu kalau belajar firman Tuhan di dalam Ulangan 28 di sini dikatakan bahwa engkau adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, engkau bangsa yang diberkati oleh Tuhan, engkau bangsa Israel. Tuhan menakdirkan kamu menjadi orang-orang yang akan hidup di dalam lindungan Tuhan sendiri. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ini adalah takdir bagi kita. Tuhan menyimpan suatu karunia harta karun dalam diri kita, tapi kita harus melakukan bagian kita. Itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu terkasih, orang Israel adalah orang-orang yang berbeda dari bangsa lain. Dari bangsa orang yang orang misalkan katakanlah orang non-Yahudi, orang Yunani, orang-orang bangsa lain. Firman Tuhan dikatakan kepada kita bahwa orang Israel adalah menggambarkan orang-orang Kristen di zaman sekarang. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orang Kristen yang dulunya adalah orang Israel. Kita adalah dilambangkan sebagai orang Israel, tanda kutip bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang-orang pilihan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah takdir kita. Marilah kita bersama-sama, jangan lupa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang menyertai kita. Takdir kita adalah menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Jangan pernah jadi orang yang tidak mau maju di dalam kasih Tuhan. Tuhan beri kepada kita pemikiran, kerohanian, kesehatan, waktu. Hargailah itu semua. Mari kita kerjakan yang terbaik dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu terkasih, marilah kita kembali kepada firman Tuhan pada malam hari ini. Kita selalu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dulu sekian ribu tahun yang lalu Tuhan memberkati orang Israel. Sekarang di zaman ini 2024,
Tuhan juga akan memberkati kita. Asal kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu setia kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu? Membaca firman setiap hari, berdoa syafaat setiap hari, ikut Tuhan dengan tidak pernah bosan, tidak pernah patah semangat. Itulah kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Ayat ke-14 sebagai penutup. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah Tuhan mau kita terus beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah kita bosan ataupun lalai. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita seringkali suka lupa, suka merasa bosan, suka merasa malas, suka merasa tidak semangat ikut Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan permasalahan kita, terlalu khawatir tentang hidup kita, terlalu sedih, terlalu bosan, terlalu menghadapi banyak begitu masalah. Kuncinya adalah melihat ke depan, melihat apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yaitu apa takdir bagi kita sebagai orang percaya yang akan diberkati, baik di dunia maupun nanti di masa mendatang kita masuk surga, baik di saat ini maupun di masa mendatang dalam tubuh kemuliaan, baik di saat sekarang maupun nanti kalau kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau hari kita belajar kembali mengenai berkat yang disediakan bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu mau diberkati? Kalau mau, Amin. ingat firman Tuhan hari ini. Ya, yang pertama kita adalah punya kekuatan DNA daripada Tuhan sendiri. Yaitu kita adalah orang-orang percaya yang beda sama orang dunia. Kita telah diberikan keselamatan. Kata-kata kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita menjadi orang-orang percaya. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita semua waktu kita meninggal nanti akan masuk ke surga secara otomatis. Kenapa? Karena kita telah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua adalah berkat keturunan. Bahwa jangan lupa Bapak Ibu, kita semua disediakan berkat asal kita mau mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah merasa, oh saya sudah tahu, oh saya sudah mengerti. Bapak Ibu yang terkasih, sampai hari ini Bapak Ibu sudah khotbah ratusan kali. Saya tetap kalau duduk dengan khotbah. Kalau suatu ketika saya ibadah, saya tidak berkhotbah. Memang agak jarang sih Bapak Ibu ya. Tetapi kalau saya ada kesempatan dengan firman Tuhan, saya duduk dengan firman Tuhan. Saya duduk dan saya mendengar khotbah orang lain. Saya selalu bilang sama Tuhan, sebelum saya dengan firman Tuhan, saya mendengar firman-Mu hari ini. Apapun firman Tuhan itu, meskipun saya sudah dengar, saya sudah tahu, saya sudah paham, tapi saya mau belajar kembali. Seperti gelas yang kosong. Saya mau diisi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saya ingat apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya. Bapak Ibu terkasih, jangan lupakan. Terus belajar Alkitab. Ikut Bible study. Terus sungguh-sungguh mengupas firman hari demi hari. Karena firman Tuhan yang kita pelajari akan menolong kita. Akan memberi kepada kita ingatan untuk terus menjadi pelaku firman. Yang ketiga terakhir tadi, kita jangan lupa juga bahwa kita adalah orang-orang percaya yang ditakdirkan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, terus-menerus. Syukurilah hari ini. Ya, Bapak Ibu selalu syukur sama Tuhan. Saya kalau bangun pagi berdoa, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Saya bersyukur jadi anak Allah. Saya bersyukur menjadi orang percaya. Karena saya tahu bahwa hidup saya adalah untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang terus mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, bukanlah sekarang ataupun yang dulu. Tapi ikut Tuhan itu adalah sebuah perjuangan dari titik awal kita mengenal Tuhan Yesus. Sampai nanti meninggal dunia, kita terus ikut Tuhan. Ya, kita perlu setia, kita perlu sungguh-sungguh. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita perlu hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu menjadi orang Kristen yang baik. Bapak Ibu terkasih, orang Kristen jangan hanya berpikir bahwa oh kita akan ke surga, akan bahagia. Tapi sekarang bagaimana? Sikap kita bagaimana? Cara kita itu seperti apa? Apakah berkenan sama Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kita ikut Tuhan tapi tidak berkenan. Wah, itu bahaya Bapak Ibu.
Orang Kristen ketika orang Israel Tuhan katakan, kamu akan diberkati. Tapi ingat, setia sama Tuhan. Jadi pelaku firman. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu juga ada godaan daripada bangsa-bangsa lain. Kalau mereka kawin campur, ketemu dengan orang yang punya dewa, mereka diajak lagi sembah dewa mereka. Maka Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ingat, jalan kamu di sini. Sesuai firman Tuhan. Sesuai arahan daripada Musa, Bapak rohani kamu. Nah, Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama ikut kepada ajaran firman Tuhan. Itulah fungsinya kita dengar khotbah setiap hari Minggu. Bible study, belajar Alkitab, persekutuan doa. Kenapa? Karena kita seringkali lupa. Kalau sudah sibuk, lupa sama Tuhan. Ada hobi, terlalu banyak ikut hobi, lupa sama Tuhan. Ada keluarga, terlalu banyak waktu buat keluarga, lupa sama Tuhan. Banyak hal, Bapak Ibu. Kita bisa dicondongkan ke kanan ke kiri. Maka tadi kalau kita pelajari tadi ayat terakhir dikatakan apa? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita bisa salah langkah. Itu berbahaya. Kita harus selalu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah ajaran firman Tuhan kepada setiap kita. Ya. Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Maksudnya apa? Hati sama ilah-ilah lain. Nah, Bapak Ibu terkasih, manusia itu tidak mudah. Ya. Kenapa? Karena manusia itu ketika dia ada ilah lain, sedikit saja dia hatinya condong kepada ilah, dia bisa apa? Dia bisa ikut idol. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa kadang-kadang orang ikut kepada idol atau ilah. Di zaman dulu, waktu orang-orang Israel menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, mereka nggak tahan. Ya, saya baru-baru ini mengajar kitab Wahyu, dikatakan di dalam suatu pengajaran, kadang-kadang orang itu apa? Ya, kadang-kadang orang itu, Bapak Ibu yang terkasih, mereka salah langkah. Ya, gimana salah langkahnya? Waktu orang Israel menunggu Musa, pemimpinnya kan nggak ada tuh. Musa naik ke Gunung Sinai. Pemimpinnya nggak ada. Harusnya apa? Cari pemimpin lain. Kenapa ini buat idol, buat berhala? Bukan emas, dilebur emas jadi anak lembu emas. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka tidak ada pemimpin. Mereka salah arah. Mereka akhirnya buat idol untuk mereka sembah. Harusnya kan kalau nggak ada Musa, pemimpin yang nggak ada, cari pemimpin baru dong. Bikinlah pemimpin baru. Kenapa membuat idol berhala? Nah ini Bapak Ibu. Seringkali orang, kalau sudah lama nggak dengar khotbah, lama nggak baca firman, salah langkah. Udah cari idol, cari berhala. Berhalanya apa? Bisa hobi, ya, bisa artis, ya, bisa film, ya, apalagi bisa olahraga, bisa apa? Bisa yang lainnya lagi. Kalau dianya berbuat salah, bisa candu rokok, candu alkohol, bisa macam-macam. Itu idol. Nah inilah Bapak Ibu. Kita perlu ikut Tuhan sungguh-sungguh itu kenapa? Karena kita bisa menyembah ilah-ilah lain. Tadi ayat 14 dikatakan, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau zaman dahulu orang menyembah berhala seperti patung, seperti anak lembu emas. Sekarang apa berhalanya Bapak Ibu? Film drama Korea. Bisa jadi berhala kita. Lupa baca Alkitab gara-gara nonton drama Korea terlalu seru. Lupa baca kitab, oh ikut sepak bola. Waduh suka sepak bola, nonton bola terus nonton bola. Ya. Wah, lupa sama Alkitab. Karena apa? Karena kerja terlalu banyak. Cari uang terus cari uang. Nah itu manusia Bapak Ibu. Maka marilah kita belajar pada hari ini. Bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai kita salah langkah. Tuhan mau kasih kita berkat. Tuhan mau kasih kita semua apa yang Tuhan kasih kepada kita. Kita perlu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, judul kita pada hari ini adalah Looking Forward. Ya, tetaplah maju. Terus maju Bapak Ibu. Menyongsong akhir 2024. Kita nggak tahu masa depan kita 2025 seperti apa. Kita tahu bahwa hidup ini sudah semakin sulit sejak Corona. Bapak Ibu, waktu beberapa minggu lalu kami rapat dengan para pelayan Tuhan di Gunung Wilis. Ya, pembina kami berkata, seorang pengusaha, seorang ibu, dia punya usaha pabrik, punya ratusan karyawan. Dia bilang, Corona ini, kata orang, sudah beres coronanya. Orang sudah nggak ada lagi lockdown.
sudah nggak ada lagi pakai masker, orang semua sudah divaksin, semua sudah selamat, tapi usaha turun 50%. Setelah 4 tahun tetap turun 50%, belum bangkit Bapak Ibu. Kita nggak tahu masa depan kita, tapi Bapak Ibu tetaplah maju bersama dengan Tuhan. Tetaplah maju bersama firman Tuhan. Tetaplah maju beserta penyertaan Allah Roh Kudus. Jangan khawatir. Tuhan kasih kita berkat. Meskipun hidup ini sulit, tapi di dalam Tuhan ada berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Percayalah bahwa ada berkat yang menanti buat kita orang-orang percaya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jangan ragu dan jangan putus asa. Percayalah bahwa setiap langkah yang kita jalani, asal bersama Tuhan, itu adalah keuntungan buat kita. Itu adalah kebahagiaan buat kita. Itu Amin. adalah sukacita buat kita. Itu ada damai sejahtera buat kita. Disiapkan bagi kita orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Pada malam hari ini kami telah belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu setia kepada firman Tuhan itu, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya stop recording dulu sebentar, Bapak Ibu.